Kita bikin yang mana dulu nih Mbak, enaknya? Boleh dari talenan dulu. Boleh. Berarti kita bikin dari tangan. Gimana caranya? Kita mulai dari ini. Ini udah ada talenan yang udah Iya, ini talenan biasanya mejeng di dapur nih. Gimana kita kreasikan biar layak di ruang tamu gitu kan, bikin cantik. Nah, kita pakai cat akrilik. Nah, pemirsa, untuk menyulap talenan yang biasa kita gunakan untuk memotong bahan makanan di dapur ini menjadi hiasan cantik, kuncinya harus telaten. Pertama, cat akrilik diratakan di atas talenan secara merata di bagian atas maupun bagian bawahnya. Oh ya, agar hasilnya rata, saat mengecat harus satu arah, jangan bolak-balik. Nah, terus kenapa pilihannya medianya kepikirannya untuk bikin, yaudah deh bikin apa sih kerajinan dari talenan? Kenapa asal muasalnya? Pengen bikin sesuatu karya yang istilahnya dipandang orang itu wah nggak berharga nih, biasanya cuman di dapur doang apa gitu. Nah itu saya kepikiran kenapa talenan nggak dibikin sesuatu yang menarik, yang layak dipajang di ruang tamu, kamar tidur gitu kan. Terus akhirnya saya iseng-iseng waktu itu booming balerina. Jadi saya terapkan di talenan ini. Nah alhamdulillah banyak yang suka. Nah terus banyak yang pesen juga. Keterusan sampai sekarang gitu. Berarti itu pertamanya di tahun berapa? Sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Belajarnya dari mana? Otodidak ya. Oh ya? Iya. Ngeliat by YouTube? Lihat gambar di Instagram, terus ini caranya gimana, cuman saya terapkan sendiri, ini cantik gak sih gitu. Ya ampun. Kebetulan customer pada suka, ya udah berlanjut lah sampai sekarang. Iya, dari 2018 sekarang 2021, berarti kurang lebih ini di tahun ketiga nih, mau berjalan di tahun ketiga. Yang paling sulit dari proses pembuatan pajangan ini kan ada buat balerina, ada ini bunga, berarti kan ada jenis-jenis lainnya. Yang paling sulit tuh bikin apa ya sebenarnya? Bikin itu balerinanya sendiri, harus detail kakinya, agak jinjing-jinjing gitu, detail tangannya. Nah itu harus sedetail mungkin, jadi terlihat cantik. Mbak ini udah selesai ya? Ya berarti memang lumayan cepat sih prosesnya, ini kurang lebih nggak nyampe asal kita satu arah. Nah itu dia, aku nggak satu arah nih, maaf ya Mbak. Berarti ini kurang lebih hemat waktu, hemat tenaga. Bener. Mbak ini tuh tadi menyelesaikannya dalam waktu 5 menitan kayaknya udah selesai. Saya sedikit lagi walaupun berantakan dan agak tidak rata, maaf ya Mbak, ini pertama kali saya bikin. Tapi lumayan bagus. Tapi sengaja sama bajunya. Iya, tanpa sengaja. Tapi sebenarnya gini, berarti ini kan tentang kemauan aja ya Mbak ya. Kalau misalnya kita mau, kita tuh sebenarnya bisa membuat barang-barang yang dinilainya tidak ada harganya, ternyata bisa lebih bagus, bisa lebih menarik, dan bisa tidak hanya sekedar berada di dapur, tapi bisa jadi pajangan di dalam ruang tamu, di luar rumah. Nah bernilai juga, harganya agak tinggi. Nah sekarang cuma talenan saja, paling di pasar-pasar murah. Nah dengan hiasan sedikit-sedikit. Berapa harganya? Biasanya Mbak ini jualnya berapa? 70. Nah kalau talenan kan cuma 10.000. Iya bener. Kan, jadi sebenarnya ini bernilai tinggi. Untuk ibu-ibu rumah tangga selesai menyelesaikan urusan rumah tangganya bisa langsung bikin kayak gini ya Mbak ya? Iya betul. Wow. Nah abis proses ngecat ini biasanya apa lagi Mbak prosesnya Mbak? Kita tempelin balerinanya. Boleh. Pemirsa pasti penasaran juga kan bagaimana cara membuat hiasan balerina ini? Jangan kemana-mana, saya akan praktikkan proses pembuatannya sesaat lagi hanya di Muslim Masa Kini. Pemirsa, Islam mengajarkan ketekunan melalui sholat wajib yang harus dikerjakan secara rutin 5 waktu setiap hari. Meskipun hasil dari perbuatannya belum dapat dirasakan, tetapi orang yang tekun tetap berusaha dan bekerja. Ia tidak mengharapkan hasil yang instan, tetapi dengan tekun mencapainya dan mengusahakannya sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah,
Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ketekunan inilah yang dianut oleh Ani sejak awal ia menekuni usaha hiasan cantik berlabel Alena Online Shop yang ia pasarkan melalui media sosial ini. Setiap tahap ia lalui dengan penuh keuletan. Dan kini perlahan usahanya menuai hasil yang cantik. Secantik karya-karyanya. Oke, nah ini kan hiasannya kalau ini balerina. Iya. Biasanya hiasannya tuh apa aja sih selain balerina itu berarti dari kain apa nih Mbak? Ini kain flanel. Oh iya, dari Ada juga flanel. yang saya lukis, cuman kan ada sebagian misalnya sambil belajar nih, sebagian kurang bisa melukis, jadi saya pakai flanel aja, tinggal ngikutin pola flanel ini, udah jadi bisa ditempel. Oke, hiasan yang dibutuhkan selain kain flanel biasanya bisa dikolaborasinya sama apa aja? Bisa macam-macam, bisa contohnya pakai renda, bisa buat rok balerinanya, Oke. atau pakai kain tile, bisa juga. Oke. Atau hiasan lain bisa macam-macam renda, banyak banget. Jadi sebenarnya tinggal dikreasiin aja tergantung sesuai dengan kreasi. selera. Iya, betul Benar-benar. sekali. Nah, proses yang paling sulit yang dilakukan saat membuat hiasan talenan ini sendiri kan kalau tadi kan pembuatan balerina. Biasanya sekali bikin balerina ini berarti nggak boleh salah dong. Mulai pengeleman. Oke. Nah, kita pasin dulu balerinanya. Nah, untuk pengeleman kita mulai dari kepala dulu. Secara keseluruhan berarti ya ditempelin ya harus. Iya. Yang penting pinggir-pinggirnya dulu. Kalau pinggirnya, nah ini kayak benang-benang gini nanti kita bersihin pas udah terakhir. Suka kayak ada sisa-sisa lem Iya, gini. iya, betul. Kita rapikan kalau udah kelar semua. Dulu pertama kali bikin talenan ini berapa lama Mbak? Pertama kali bikin sampai akhirnya jadi? Nggak sampai sehari sih, nyoba-nyoba gambar balerinanya itu. Udah langsung saya bikin dulu di kalender yang tebel itu. Nah terus saya aplikasikan ke kain flanel biar nanti bisa kita bikin rok balerinanya. Kita jahit dulu. Harus yang ungu itu atau boleh warna lain? Boleh warna lain, tapi karena senada colornya ungu, jadi pilih rok balerinanya ungu. Kita jahit jelujur, gampang banget ini. Yang nggak jago jahit juga bisa jahit begini. Wah, bener banget. Saya emang gak jago jahit, tapi kayaknya sih saya bisa. Bukan sombong nih pemirsa, tapi yakin dan optimis. Karena optimisme merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya seorang muslim. Dengan sikap optimis, seorang muslim akan selalu berusaha semaksimal mungkin mencapai cita-citanya dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam hal ini juga pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada diri masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu. Niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata seandainya akan membukakan jalan bagi godaan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, dengan sikap optimis, seseorang akan bersemangat dalam menjalani kehidupan, baik demi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Karena itulah saya optimis dan percaya diri bahwa saya bisa menyelesaikan pekerjaan membuat hiasan yang satu ini. Nggak diikat, nggak disimpul ujungnya. Caranya, ini jarum, ini puter. Oke. Biar langsung tersimpul otomatis. Iya. Oke. Nyimpul-nyimpul agak susah, memakan waktu lama juga. Nah ini tinggal ini aja, ini jarum masuk ke kain, ini kita puter, gini aja, udah. Wow. Udah, langsung ngeceng. Oke. Wah, ternyata ini belum selesai.
masih ada bagian atas pakaiannya. Oke, selanjutnya kembennya kita pasang. Wow, lucu ya. Jadi ini tuh nggak cuma sekedar ini, tapi emang ada main-main detailnya juga. Iya betul. Oke. Kemben, terus langsung roknya. Wow. Terus itu apa? Ini Untuk hiasan kepala. iya betul, buat kondenya. Heeh. Hiasan konde ini. Tambahin mutiara biar tambah manis. Heeh. Dan ternyata memang dibutuhkan ketekunan dan ketelatenan tingkat tinggi nih. Oke. Terus? Oke, kita pasangin pita. Heeh. Ini gunanya pita untuk ini nutupin. Ini kan kurang rapi nih bekas jahitannya. Nah, kita tutupin pakai pita. Ini selain buat nutupin ini, tambah buat mempercantik ini rok balerinanya. Oke. Boleh kita tambahin ini renda nih. Warna sesuai keinginan. Boleh putih, boleh ungu. Yang penting padu padannya itu Iya betul. juga masih masuk dan masih senada lah ya. masih senada gitu. Jangan sampai yang Enggak yang tabrakan. Iya. Merah hijau. nanti jadinya nggak bagus juga ya. Kalau ini kan senada nih, Iya. ada warna ungu tua, ada warna ungu muda, terus dikasih sedikit warna apa sih? Ini bukan putih juga ya? Atau ini putih sih warnanya? Putih ya. Kita tambahin pita. Oke. Ini lubang kan nanti buat nyantelin di paku. Nah, biar nggak pakunya nggak kelihatan. Ininya udah cantik. Kok di atasnya paku? Nah, kita tutupin pakai pita. Oke, diberi hiasan juga di atasnya. Jadi biar manis, nggak kelihatan pakunya. Biasanya kalau sekarang ini berarti dari tahun 2018 itu udah langsung mulai pertama kali bikin, langsung pertama kali dijual atau gimana dulu? Pertama kali bikin, diposting, terus ada yang tertarik langsung order. Wow. Terakhir, Bukan. iya, kita permanis pakai mutiara. Oh, ini satu lagi. Iya, biar buat di tambah tengah. manis. Karena aku ngeliatin contohnya di sini. Saya pernah nggak sih Mbak Ani bikin ini terus ada salahnya, ada gagalnya gitu, pernah nggak? Nggak pernah Jarang kayaknya. kali ya. Tuh kan. Cuman sekali dua kali lah. Kalau moodnya lagi kurang gimana? Ini udah hampir jadi dong. Tinggal tambah pita di kaki ya. Iya betul. Wah, cepet banget. Ih, Kita bikin keren. pita. Kalau pita di kaki agak detail ya, soalnya kecil banget. Oke. Bisa dipakai, bisa enggak. Gimana cara? Ini soalnya kan simpulnya. Nih, aku mau kasih lihat ya. Contoh simpul pita di kaki itu memang sekecil ini. Jadi ini Kecil seruas kuku aku aja. Ini udah hampir jadi loh. Nah, Iya. ini sekarang sambil ini terakhir banget terakhir. Setelah ini saya mau bikin buket bunga. Jadi buket bunga, buket snack, karena biasanya kan kita itu selalu taunya buket itu cuma bunga aja, tapi sekarang ini snack yang cocok banget buat kalau anak-anak ulang tahun, daripada dikasih mainan segala macam. Mungkin mau kasih cara yang berbeda, kita bisa bikin buket snack. Nah, caranya kayak gimana? Berarti habis yang satu ini ya.